Oke lo semua, selamat datang lagi di channel Lutfi A. Pernah nggak sih kalian itu udah upload banyak video, tapi kalian tuh ngerasa kok viewers dan subscriber kalian kok segitu-gitu aja ya, dan nggak ada kenaikan sama sekali. Lalu kalian tuh lihat channel orang lain, entah itu di Facebook atau di YouTube, kok mereka bisa ya dengan sangat cepat bisa melejitkan channel YouTube-nya gitu, kayak berkembangnya itu cepet banget gitu. Dan kalian tuh ngerasa kayak, aduh gue udah ngupload banyak video kok nggak ada kenaikan sama sekali ya, dan kalian memutuskan untuk menyerah dan berhenti untuk menjadi seorang YouTuber. Tapi tenang teman-teman, jangan cepat menyerah dulu, karena di video ini gue akan membahas hal yang menarik banget nih. Yaitu gue akan membahas tentang 5 kesalahan YouTuber pemula yang sering banget terjadi di tahun 2023 ini. Gua harap video ini tuh bisa membantu kalian untuk melejitkan channel YouTube kalian. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kenapa? Karena gue akan selalu mengupload video-video yang membantu kalian untuk berkembang dan berkarya di YouTube. Yang awalnya YouTuber pemula menjadi YouTuber yang profesional. Oke guys, langsung aja kita mulai videonya. Yang pertama adalah ikut-ikutan konten orang lain yang lagi viral. Gue sering banget nemuin kasus ini di Facebook. Sebagai contoh adalah misalnya konten mainan anak tuh lagi booming banget nih. Terus banyak banget orang-orang yang sharing tentang keberhasilan channelnya dia waktu bikin konten mainan anak. Akhirnya kalian tuh ikut-ikutan nih guys untuk bikin konten yang seperti ini. Dan menurut gue pribadi ini fatal banget guys. Karena apa? Untuk bikin konten seperti ini tuh kalian tuh harus punya persiapan yang matang guys. Kalian tuh harus tahu untuk jenis audiensnya itu seperti apa. Untuk YouTuber pemula, karena kalian belum punya pengalaman, biasanya ini menjadi jebakan Batman buat kalian. Dan ini adalah salah satu yang bikin channel kalian itu sulit banget untuk melejitnya. Karena nyatanya yang gue lihat di grup Facebook itu banyak banget yang nyoba bikin konten kayak gini, tapi ya hanya segelintir orang aja yang berhasil gitu. Dan menurut gue pribadi, kalian tuh jangan pernah ikut-ikutan bikin konten yang lagi viral. Termasuk juga dengan konten review film. Banyak banget juga gue lihat orang tuh bikin konten yang seperti ini. Konten review film adalah konten yang sangat sulit banget guys, karena kalian tuh harus tahu tentang fair use. Kalian tuh harus jago banget mainin fair use, dan dalam pengeditan videonya kalian tuh harus rapi banget. Akhirnya karena kalian tuh belum pernah bikin channel YouTube, atau kalian tuh belum pernah melejitkan sebuah channel YouTube, kalian tuh nggak punya pengalaman teman-teman. Dan akhirnya channel kalian itu kena teguran dari YouTube dan channel kalian itu dihapus. Jadi gue lihat tuh banyak banget yang gagal karena nyoba bikin channel review film. Usahakan kita itu bikin konten yang sejalan dengan hobi atau dengan passion kita teman-teman. Kenapa? Karena kita tuh bisa tahu tentang detail videonya itu seperti apa, pengeditannya itu seperti apa gitu. Permisalan kalian tuh jago bermain gitar teman-teman. Nah kalian tinggal bikin konten tutorial gitar aja teman-teman, dan itu jauh lebih mudah daripada kalian harus ngikutin konten orang lain. Yang kedua adalah bikin judul yang asal-asalan dan gak mengandung kata kunci. Permisalan kalian tuh pengen bikin channel tentang tutorial masak, kalian tuh pengen bikin video tentang cara memasak mie goreng gitu. Nah biasanya orang tuh cuma nulis cara memasak mie goreng pedas doang, udah sekedar itu aja. Dan itu sebenarnya fatal banget teman-teman. Kenapa? Karena ini terlalu simpel gitu. Kalau kita lihat di YouTube pencarian, orang tuh nulis cara memasak mie goreng pedas tuh adalah seperti ini teman-teman. Seperti yang nomor pertama misalnya, resep mie goreng burung dara spesial, pedas, simple dan enak. Nah di situ ada kata-kata yang menggugah selera buat kita tuh ngeklik videonya teman-teman gitu. Terus yang kedua, resep mie setan pakai mie instan. Nah ini pedasnya gurih nagih. Nah ini kan bikin kita mau ngeklik ya. Tapi kalau kita hanya menulis cara memasak mie goreng pedas doang, itu kan daya tariknya tuh kurang ya teman-teman. Orang tuh kurang suka dan orang tuh kurang mau ngeklik video kita gitu. Jadi judul itu penting banget. Dan dari YouTube sendiri itu tuh sulit untuk merekomendasikan channel kita juga teman-teman. Jadi seperti itu. Dan bukan hanya judul saja, tapi kita juga harus bisa memaksimalkan metadata di video kita. Contoh di video ini teman-teman, kita bisa lihat nih, dia tuh bikin deskripsinya bagus banget dan bikin tagnya tuh bagus banget. Sampai Sukbadi aja ngasih skor 85% dan ini warnanya hijau teman-teman gitu. Untuk video memaksimalkan metadata, gue sudah pernah bikin videonya ya teman-teman. Ntar teman-teman tinggal nonton dari situ saja biar SEO teman-teman itu bagus dan video teman-teman itu mudah untuk ditemukan. Yang ketiga adalah thumbnail yang ngasal dan gak sesuai dengan kompetitor. Thumbnail itu penting banget teman-teman, karena jika kita bikin thumbnail yang bagus dan pas, maka orang itu mau ngeklik video kita teman-teman. Tapi kalau thumbnail kita itu kurang menarik, maka audiens itu atau orang tuh malas untuk ngeklik video kita gitu. Dan ini adalah salah satu contoh thumbnail teman-teman yang clickbait banget gitu.
Nah, usahakan teman-teman tuh bikin thumbnail yang bagus. Biar teman-teman lebih mudah memahaminya terkait masalah thumbnail, coba kita lihat yuk di konten makanan. Kalau untuk konten makanan, biasanya itu thumbnailnya itu lebih simpel teman-teman. Orang itu biasanya lebih ngasih foto makanannya aja gitu dalam bentuk yang HD. Nah, ini kan enak banget ya teman-teman dilihatnya gitu. Jadi kita mau klik videonya. Atau misalnya seperti ini juga, atau seperti ini. Nah, jadi tuh orang mau ngeklik teman-teman gitu. Untuk konten makanan tuh biasanya tuh untuk tulisan teks tuh dikit doang teman-teman gitu, jadi nggak penuh. Biasanya masih banyak yang sering gue lihat kalau orang bikin konten tentang thumbnail makanan itu biasanya full tulisan semua gitu, jadi foto makanannya itu ketutup gitu. Usahakan kita itu bikin thumbnail yang sesuai dengan kompetitor gitu, karena kompetitor kita tuh bikin foto makanan itu kayak gini semua teman-teman, full foto makanan aja yang ada tulisannya pun sedikit gitu. Nah, yaudah kita bikin kayak dia aja gitu. Yang penting kita bisa foto yang HD dan menggugah selera. Nah, jadi thumbnail itu beda-beda ya teman-teman setiap channel gitu. Atau buat teman-teman yang pengen bikin konten estetik, coba lihat deh thumbnailnya dari kompetitor. Pasti dia bikin thumbnail tuh kayak gini nih teman-teman. Ada 4 gambar yang di split kayak gini gitu. Dan ini juga kan untuk channel yang berbeda pun dia bikin 4 gambar yang di split kayak gini gitu. Kenapa dia bikin seperti ini? Karena audiens itu suka dengan thumbnail yang seperti ini gitu. Jadi teman-teman tuh harus bisa membaca ya kira-kira konten teman-teman itu thumbnailnya itu yang bagus seperti apa, yang sesuai dengan kompetitor gitu. Usahakan bikin thumbnail yang mirip-mirip dengan kompetitor. Biar apa? Biar audiens itu mau ngeklik video teman-teman gitu. Karena kan kompetitor kita bikin thumbnail seperti ini karena dia tahu nih penontonnya dia atau audiensnya dia suka dengan thumbnail yang seperti ini gitu. Jadi makanya dia bikin thumbnail yang kayak gini teman-teman. Jadi kita wajib banget tahu tentang thumbnail yang bagus untuk konten kita itu seperti apa teman-teman. Jadi seperti itu. Yang keempat adalah konten campuran atau gado-gado. Ini sering banget terjadi sama teman-teman yang baru banget berkarya di YouTube. Misalnya hari ini teman-teman tuh bikin konten tentang tutorial bagaimana sih cara bisa memasak ayam goreng gitu. Besoknya teman-teman malah bikin konten tentang cover lagu, misalnya lagu-lagu yang lagi tren teman-teman cover. Terus besoknya lagi teman-teman malah bikin konten tentang vlog. Nah, ini teman-teman itu bahaya banget kalau kita campur-campur konten kita gitu. Kenapa? Karena YouTube tuh susah untuk merekomendasikan channel kita teman-teman gitu. Jadi YouTube itu nggak tahu nih teman-teman, kira-kira kita itu pengen ngebahas apa sih di channel kita gitu. Masalahnya kita tuh banyak banget ngebahasnya teman-teman gitu. Jadi sulit banget untuk direkomendasikan oleh YouTube. Usahakan teman-teman itu membuat satu tema pembahasan aja gitu. Jangan dicampur-campur. Kalau teman-teman tuh pengen campur konten, saran gue pribadi teman-teman tuh bikin 2 channel aja. Misalnya di channel A teman-teman itu pengen bikin konten tentang masak, di channel B baru teman-teman bikin konten semuanya tentang cover lagu. Jadi seperti itu. Yang kelima dan yang terakhir adalah upload yang gak konsisten. Nah, ini bener-bener fatal banget teman-teman. Gue tuh sering banget lihat orang-orang tuh ngupload kayak sebulan sekali gitu. Nah, yang bagus di YouTube itu kita tuh upload secara konsisten teman-teman. Biar apa? Biar YouTube itu bisa merekomendasikan video kita dan bisa melihat keseriusan kita untuk menjadi seorang content creator gitu. Jadi kalau kita nguploadnya konsisten teman-teman, bukan cuma YouTube doang, audiens pun akan suka dengan konten yang kita buat. Jadi seperti itu. Dan gue juga tahu nih pasti untuk ngupload yang konsisten itu emang berat banget. Dan gue juga ngalamin teman-teman. Tapi usahakan kita itu bisa ngupload misalnya seminggu sekali atau seminggu 3 kali. Yang penting jangan pernah bolong teman-teman, biar kita tuh bisa mendapatkan rekomendasi dari YouTube gitu. Dan gue tahu nih pasti teman-teman di sini tuh punya kesibukan lain. Tapi kalau gue pribadi dari hari Senin sampai hari Minggu, biasanya di hari Sabtu sampai hari Minggu tuh gue bener-bener full bikin konten teman-teman. Jadi di hari Sabtu misalnya gue bikin 10 konten gitu. Jadinya nanti gue tuh bisa ngupload secara seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Jadi seperti itu. Oke, makasih banget teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian punya pertanyaan silahkan komentar di bawah ya. Makasih banget teman-teman, dadah.